Hai semuanya, saya Maria Angelina Luisa Makin, NPM 223111068, kelas Sistem Informasi 22B, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui video ini saya akan membagikan materi tentang sistem operasi. Definisi dan peran sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Ini merupakan bagian penting dari setiap sistem komputer modern. Peran utama sistem operasi yaitu bertanggung jawab atas manajemen sumber daya seperti prosesor, memori, dan penyimpanan, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Perkembangan sistem operasi. Yang pertama, evolusi teknologi. Sistem operasi terus berkembang untuk mendukung perangkat keras baru, meningkatkan kinerja, dan memperkenalkan fitur-fitur baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan pengolahan big data. Yang kedua, open source atau versus proprietary. Ada perbedaan antara sistem operasi open source seperti Linux yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat dimodifikasi oleh pengguna, dan sistem operasi seperti Windows dan Mac OS yang memiliki kode sumber tertutup. Fungsi sistem operasi ada 5. Yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan, mengatur penggunaan mereka oleh program-program yang berjalan. Yang kedua, penyediaan antarmuka. Sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras melalui lingkungan grafis atau baris perintah, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, manajemen file. Sistem operasi mengatur penyimpanan dan pengelolaan file, termasuk pembuatan, penghapusan, dan modifikasi file, serta organisasi struktur direktori. Fungsi yang keempat yaitu manajemen proses. Sistem operasi mengatur eksekusi program-program, proses dan mengelola mereka dalam memori, termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan eksekusi. Yang kelima yaitu keamanan. Sistem operasi menyediakan fitur keamanan seperti kontrol akses pengguna, enkripsi data, dan deteksi ancaman untuk melindungi sistem dari akses tidak sah dan serangan malware. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi desktop. Dirancang untuk komputer pribadi dan workstation, menyediakan antarmuka grafis yang user-friendly, contohnya Microsoft Windows, Mac OS, dulunya Mac OS X, dan berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Yang kedua, sistem operasi server. Digunakan untuk mengelola server dan menyediakan layanan seperti hosting website, penyimpanan data, dan jaringan. Dapat mendukung banyak koneksi dan memproses permintaan secara efisien. Contohnya Windows Server dan Linux Server dan FreeBSD. Yang ketiga, sistem operasi mobile. Dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Menyediakan antarmuka sentuh dan fitur-fitur khusus untuk mobilitas. Contohnya Android yang dikembangkan oleh Google, iOS yang digunakan oleh perangkat Apple seperti iPhone dan iPad, dan Windows Mobile dikembangkan oleh Microsoft, sekarang tidak lagi aktif. Yang keempat, sistem operasi tertanam atau embedded. Terpasang langsung ke perangkat keras dan dirancang untuk tugas khusus, digunakan dalam perangkat IoT, sistem navigasi mobil, perangkat elektronik, konsumen, dan lain-lain. Contohnya embedded Linux seperti OpenWRT untuk router, FreeWorks, dan Microsoft Windows Embedded. Yang kelima, sistem operasi real-time. Dirancang untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan respon instan dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya digunakan dalam sistem yang memerlukan kendali dan pemantauan yang ketat, seperti sistem kontrol industri dan sistem medis. Contohnya QNX, RT Linux, Works, dan Windows CE Real-Time. Baik, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.